Setiap masa melahirkan harapan, memberi inspirasi melalui jerih payah perjuangan. Karena ini adalah sebuah tradisi yang lahir dari sebuah semangat, keyakinan, dan kepercayaan. Karena kita satu visi dalam menatap dunia, demi menghasilkan produk berkualitas kebanggaan Indonesia. Saya pertama kali masuk di Toyota itu tahun 78. Kemudian ada terjadi suatu momentum. Waktu itu tahun 83. Itu ada yang namanya oil crisis, termasuk di kita. Jadi produksi turun luar biasa. Jadi banyak waktu luang yang terjadi pada waktu itu ya. Nah, pada saat itu kita berpikir, ya bagaimana kita manfaatkan waktu luang ini. Nanti kalau kondisinya normal, kita punya kemampuan supaya kita bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mohon untuk tidak dibayangkan seperti kondisi saat ini, di mana company itu sudah merupakan mempunyai objektif yang clear dan diterjemahkan di level divisi, departemen, section, sehingga QCC-nya tinggal mengambil tema saja. Pada waktu itu kondisinya tidak seperti itu, sehingga QCC mencari-cari tema sendiri, dan baru mulai tahun 83, di mana activity plan mulai digulirkan. Disitulah mulai awal kegiatan daripada QCC yang sebenarnya. Yang pertama kita lakukan adalah training. Jadi bukan kita minta konsultan ngajarin anak buah kita, jadi kita ngajarin GM ngajarin managers ngajarin supervisor ngajarin foreman, dan ngajarin group leader. Nah, jadi masif itu kan. Kalau mereka tidak pernah diajak berpikir, maka pada waktu dia masuk di perusahaan dia pinter, tapi keluar dari perusahaan dia bisa pikun. Disitulah sebenarnya inti daripada kegiatan QCC itu sendiri, yaitu orang itu selalu diajak berpikir, mencari sesuatu yang terbaik, menyelesaikan masalah. Di situ akan terjadi suatu pengembangan diri dari si operator. Akhirnya motivasinya meningkat. QCC menurut saya adalah suatu metodologi, suatu sistem di mana kita bisa melakukan problem solving activity. Di samping itu, QCC berperan juga untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pertama kali saya diajak ikut ber-QCC di tahun 2012 masih mengikuti Observer. Di Observer sendiri saya menemukan berbagai macam kesenangan dalam ber-QCC. Tema QCC pertama ini, Bistar berhasil menyelesaikan satu tema, di mana tema yang Bistar angkat adalah melakukan penghematan air di area kerja PT Toyota Astra Motor. Area kerja yang dihemat pemakaian airnya adalah di area toilet nih. Bistar berhasil menurunkan pemakaian air sehingga dapat melakukan reduksi terhadap pembayaran air yang ada. Karena anggota saya cowok semua nih, pasti mereka lebih susah diajak ngumpul, susah diajak diskusi. Kiat-kiat saya sih, saya melakukan pendekatan dari hati ke hati nih dengan bapak-bapak di tim saya. Yakni dengan melakukan kegiatan meeting yang serius tapi santai. Pertama kali saya kerja, saya berada di workshop Kaiseng, tepatnya itu bagian fabrikasi. Saya bekerja berdasarkan perintah atasan, hanya sifatnya fabrikasi. Kemudian saya dipindah ke maintenance press tahun 2011. Saya mulai aktif ber-QCC, impact-nya juga cukup saya rasakan. Pada periode berikutnya saya ditunjuk sebagai tema leader, dan improvement saya adalah booster run fault. Pada saat itu problemnya saya membuat ada interlock portable. Nah, saya merasa dihargai, bahkan saya dapat mempresentasikannya di tingkat top manajemen kembali dan menjadi juara di tingkat Tamtemin, bahkan sampai ke EPGPC sampai dengan global QCC di Jepang. Bahkan sampai sekarang saya juga diutus menjadi atlet skill contest untuk tingkat Sunter. QCC adalah keluarga kedua bagi saya, di mana dia bisa mendorong saya untuk bekerja dan berkarya menjadi lebih baik. Dulu saya masih tim member atau operator, dan Pak Dwi ini adalah tim leader saya. Seiring berjalannya organisasi, akhirnya saya dipindah tugaskan di lokasi kerja lain. Setelah peninggalannya Pak Dwi, saya dipromosikan menjadi tim leader. Meskipun kami berbeda, tapi kami tetap berprestasi. Ini adalah bukti bahwa Kita adalah growing together.
Benefit yang saya rasakan setelah saya mengikuti QCC, saya dapat berkomunikasi dengan baik dan saya belajar hal yang baru dan jalan-jalan ke luar negeri gratis. Sebagai seorang circle leader, saya berperan untuk meningkatkan motivasi member saya dalam ber-QCC dan skill group saya dengan cara training dan sharing. Jadi banyak aktivitas improvement yang sudah saya lakukan. Di antaranya saya sudah membuat auto hanger, yaitu hanger yang berjalan secara otomatis. Itu saya buat dengan alat pneumatic system. Kemudian saya membuat auto sealer yang awalnya tim member saya melakukan proses sealer secara manual. Kemudian saya buatkan alat yang bisa menyiler secara otomatis. Dan yang terakhir berupa multi spot. Alat ini bisa menghasilkan 1 kali proses, hasilnya 2 welding. Sebenarnya turning point QCC di divisi yang saya pimpin itu tahun 2009 sebenarnya. Kita lebih komprehensif menggarap QCC, walaupun sejak dulu pun QCC berjalan di sini. Jadi perlu kita pahami bahwa divisi saya ini berada di tengah-tengah total supply chain komponen atau suku cadang seluruh Indonesia. Maka lini depan atau dealer perlu juga melakukan perbaikan-perbaikan operation senada seperti lini belakang, bahkan production melakukannya. Untuk itu karena saya paham QCC adalah tools yang sangat efektif dengan satu bahasa di seluruh lini Toyota, maka saya mengembangkan QCC ke pihak dealer. Sesuai dengan misi dari manajemen SPLD untuk terus berkontribusi bagi bangsa Indonesia, maka tercetuslah ide Kaizen Goes to School. Itulah awal mula bagaimana Kaizen ataupun QCC itu masuk di dunia pendidikan. Paling tidak pada saat anak-anak SMK tersebut OJT ke tempat kami merasakan begitu mudahnya berkomunikasi dan mengajak mereka bisa mengimprove operation di tempat kita. Saya mulai tertarik kepada kegiatan QCC secara mendalam itu pada tahun 2010 pada saat saya diangkat sebagai sekjen di Toyota Manufacturers Club. Dan pada saat itu, setiap tahun kita melakukan Kaizen Festival untuk kegiatan QCC ini. Dan ini adalah kegiatan yang terbesar untuk Toyota Manufacturers Club. Saya bersyukur sekali di tahun 2015 ini kami sudah bisa melibatkan lebih dari 40 perusahaan yang ikut di dalam Kaizen Festival. Sebenarnya hanya ada 2 kunci utama mensukseskan kegiatan QCC di perusahaan kami. Pertama adalah top management commitment, dan yang kedua adalah konsistensi dalam menjalankan top management commitment ini. Dan apabila 2 hal itu bisa dijalankan dengan baik, dengan langgeng, saya percaya dan saya yakin QCC akan berhasil dijalankan sepanjang masa di perusahaan kita semua. QCC adalah kebersamaan dalam menghadapi dan mengatasi masalah. First step-nya memperbaiki lingkungan kita sendiri. Tapi dampaknya kalau lingkungan kerja kita menjadi bagus, kita bekerja akan lebih baik. Kalau kita bekerja lebih baik, dampaknya nanti ke semua area atau produknya juga akan menjadi lebih baik. Tapi saya ingin ngomong bahwa kalau masyarakat bangsa kita ini berapa? 250 juta ya? Semua orang berpikir untuk menjadi seorang praktisi, misalnya idenya 1 senti, ya, masing-masing 1 senti memberikan ide kepada pemerintah, kepada bangsa ini, berarti menjadi 250 juta senti loh tiap hari. Negara kita ini akan menjadi kayak zaman wayang dulu itu, gemah ripah loh jinawi. Quality Control Circle adalah cara kami berpikir, bersikap, dan mengembangkan setiap potensi di dalam diri kami. Demi sebuah kebanggaan untuk memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia.